Kemarin Pak Ganjar bilang anomali, sekarang Bang Arya Bima bilang anomali. Kayaknya ini memang udah arahan ketum ya. Dari DPP, DPD, DPC untuk kalau ditanya siapapun bilangnya anomali. Hola netizen yang tercinta, politikus PDIP Arya Bima menyebut dirinya bisa saja tidak dilantik sebagai anggota DPR setelah suara pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di bawah partai. Jauh sebelum ini, PDIP menerbitkan surat instruksi terhadap DPD, DPC, anggota dewan hingga seluruh caleg agar perolehan suara seluruh caleg tiap daerah sama dengan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Mencuatnya surat perintah itu sempat dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia menyebut surat itu viral saat itu karena ada yang khawatir. Hasto mengatakan kekhawatiran muncul lantaran banyak pihak yang mencoba mengepung PDIP dalam kontestasi politik saat ini. Bahkan pihak-pihak tersebut melakukan berbagai upaya intimidasi. Selepas Pilpres 2024 yang dihelat 14 Februari yang lalu, Arya Bima menyebut suara PDIP unggul pada Pileg, namun merosot di Pilpres berdasarkan hasil quick count. Karena itulah Arya Bima menyebut hal itu bisa membuatnya tidak dilantik sebagai caleg. Dia pun kini menginvestigasi anomali tersebut. Dia menilai hal itu juga bisa membuatnya tidak dilantik sebagai anggota DPR. Karena itulah Arya Bima menyampaikan saat ini tengah melakukan penelusuran penyebab merosotnya suara Ganjar Mahfud di Pilpres. Bahkan dia menyebut di TPS tempat FX Rudi mencoblos dan dirinya Ganjar Mahfud kalah. Pendaftaran, pengambilan nomor, kampanye damai, dari kampanye ke kampanye, sosialisasi, debat. Untuk apa artinya? Kalau akhirnya pemilih memutuskan dengan cara yang seperti ini, saya kira nggak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2009, nggak perlu lagi. Bahkan pilkada besok, kalau masih menggunakan instrumen aparat, keterlibatan oknum aparat, untuk apa pilkada? Tunjuk langsung aja. Saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang, nggak usah, percuma, habis-habisin duit. Kita nggak bisa habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atiko, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Itu apa? Kampanye segitu banyak orang datang. Memang itu setan, itu demit. Kan enggak, itu kan suara orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya ya Pak, yang datang kampanye banyak, tapi kok yang milih Ganjar sedikit? Mungkin yang datang kampanye kemarin itu cuma mau nonton konser musiknya doang Pak, bukan mau nonton kampanyenya Ganjar. Bapak juga lucu. Pak, kalau ngomong soal masyarakat banyak yang datang saat kampanye, Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih banyak, apalagi di GBK. Oh, full. Sekarang gini Pak, kalau kalah ya sudah kalah saja, jangan menyalahkan keadaan. Kalau memang tidak siap kalah, ya jangan bertarung, ya jangan ikut kompetisi Pilpres. Alah iya, tahun-tahun berikutnya tidak usah ikut Pilpres sudah Pak ya. Kenapa? Karena kalau kalah nggak terima. Pemilu ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Lah kalau menang kabeh piye? Mosok presiden telu ngature piye? Rebutan. Pagi Pak Ganjar, siang Pak Prabowo, malam Pak Anies. Gitu. Ya enggak loh Pak, enggak seperti itu. Wes lah. Kalah ya kalah, ngakui, legowo. Toh masih ada tahun 2029, ya kan? Nyalonkan lagi. Pak Prabowo nyalon 2009, 2014, 2019, 2024. Nggak nyerah terus. Ya bilang sama Pak Ganjar, masih ada waktu. Ya mending Anda Pak yang nggak dilantik. Memang siapa yang mikiri? Yang penting ini jagoanku ini dilantik. Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Kalau Bapak nggak dilantik, sorry ya, gue nggak pikirin. Pak, kalau memang suara partai Bapak itu tinggi, suara Pak Ganjar rendah, ya biasa, bukan anomali. Bapak tahu nggak? Suara Pak Prabowo 57%, suara Gerindra 13%, Pak. Apa Pak Prabowo koar-koar? Ini anomali. Suara saya tinggi 57, lah kok suara Gerindra rendah? Ya ndak ngono, Pak. Pilihan pilek
sama pilihan presiden itu tidak bisa disamakan, Pak. Pileg, kayak ini nih duitnya, Pak. Bom-boman gede-gedean. Kalau presiden, pilpres itu pilihan dari hati, pilihan dari rakyat. Wes, Pak, ojo digawe ruwet, mumet, geblak kok sampean. Wes, terima. Lek memang Pak Ganjar ku kalah, ya sadar ilik. Anomali, halah. Terus menurut Bapak semua yang datang ke kampanye Pak Ganjar itu orang yang udah pasti milih Pak Ganjar. Kenapa gak sekalian Pak, mereka yang datang di acaranya Pak Ganjar itu diikuti ke bilik suara, terus dipaksa pilih 03. Katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi kenapa orang harus diarahkan? Nggak boleh, itu pilihan itu sesuai dengan hati nurani masing-masing. Menurut Bapak yang di GBK, yang mendukung acara Pak Prabowo itu semuanya itu pasti mendukung Pak Prabowo? Tidak ya, pasti juga ada 01, 02, 03, bahkan yang dari JIS pun ke GBK. Tapi tim Pak Prabowo tuh nggak ada yang anomali. Mereka welcome, nggak ada masalah. Mau 01, 03 ikut gabung nggak ada masalah. Karena demokrasi itu yaitu pilihan itu sesuai dengan HAM, hak asasi manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir. Hak yang diberikan Tuhan sejak lahir sebagai anugerah dan seharusnya tidak bisa dibayar sama apapun. Jadi kalau terjadi ada sogokan atau apapun itu atau pendoktrinan gitu, ambil uangnya tapi pilihanmu tetap sesuai dengan hati nuranimu. Aduh, Mak Banteng lagi ngamuk. Para calegnya yang lolos tidak akan dilantik. Mak, dikira itu caleg pada kampanye ngabisin duit didanain oleh Anda. Yang ada itu pala caleg ngorin duit untuk Anda. Mikir nggak, Mak? Mikir nggak, Mak? Kekasian sama mereka. Mereka tuh kampanye pakai duit loh, bukan pakai daun. Udahlah, Mak. Udah tua, mendingan banyakin ibadah. Nggak usah ngamuk terus. Biar panjang umur, biar makan enak, tidur nyenyak. Ngapain sih udah tua? Udahlah, gitu loh. Apalagi sih dicari, Mak? Udah enak kok, udah harta juga berlimpah. Gantian lah, gantian. Masa maunya menang terus? Lagi pula udahlah, masanya udah selesai, Mak. Ini mau dibolak-balik kayak apapun, berupaya apapun Anda itu untuk terus bisa memanipulasi dan sebagainya untuk menjadi 2 putaran, itu gak akan pernah bisa, Mak. Gak akan pernah bisa. Walaupun nanti terulang 2 putaran, tetap kalah. Ya kalah. Udah terahnya saatnya Bapak Prabowo menjadi presiden. Udahlah, Mak. Terima gitu loh. Kan? Itulah kalau itu dia kalau serakah begini memang serakah. Jadi sekali lagi saya bilang, Mak, mau Emak itu bolak-balik berusaha memanipulasi, mau jadi 2 putaran kek, mau jadi 1000 putaran kek, tetap yang menang Bapak Prabowo. Tuh, apa Cicak aja ngomong, Bapak Prabowo yang akan estafet dari Bapak Jokowi menjadi presiden ke-8 negara Republik Indonesia dengan wakil dia Mas Gibran. Udah lama tuh, apa Cicak bunyi lagi tuh, diiyain. Jadi udah lama daripada nanti sakit jantung. Nerima aja, nggak usah bikin huru-hara deh. Tenang hidupnya, damai, kan enak begitu, Mak. Bang Arya Bima lucu. Aduh, Bang Arya Bima nih lucu. Kemarin Pak Ganjar bilang anomali, sekarang Bang Arya Bima bilang anomali. Kayaknya ini memang udah arahan ketum ya, dari DPP, DPD, DPC untuk kalau ditanya siapapun bilangnya anomali. Gak ada yang anomali, gak ada yang janggal, gak ada yang aneh. Memang perolehan suara Pak Ganjar Mahfud emang dikit. Udah itu aja fakta yang harus kalian terima. Mungkin gini kawan-kawan ya, tim 03, Bang Arya Bima dan Partai PDIP ini kesulitan dan tidak berhasil membangun citra yang baik terhadap Pak Ganjar, Pak Mahfud, ya kan, Bu Atiko dan di Alam Ganjar. Ya kan? Terlihat dia ngaku sendiri di video itu. Dia bilang, saya capek-capek nyusunin jadwal Pak Ganjar, adik Alam Ganjar, sama Bu Atiko katanya kan. Terlihat mereka kesulitan membangun citra yang baik untuk seorang Ganjar, ya kan. Lagian aneh, ya, masa harus perlu satu keluarga diturunin, ya kan. Adik Alam Ganjar mungkin mau ngambil anak muda, masyarakat anak muda suaranya. Terus Bu Atiko mungkin mau ngambil suara emak-emak, ya kan. Menurut saya nggak perlu kayak Pak Jokowi dulu, ya nggak ada Bu Riana sampai ikut-ikut
talk show sendiri kayak Bu Atiko. Nggak ada tuh Mas Gibran dulu mendadak viral kayak siapa? Kayak Mas Ade Alam Ganjar ini, ya tiba-tiba ikut talk show di mana-mana, terus ikut nyanyi saat kampanye, nyanyi sama slang. Nggak perlu. Dulu Mas Gibran masih sibuk jualan martabak Markobar, ya. Nggak kayak Ade Alam Ganjar mendadak viral, ya kan? Terus satu lagi, ya, dibilang habis duit. Emang caleg-caleg PDIP sama caleg-caleg partai pendukung Pak Ganjar Mahfud habis duit untuk Pak Ganjar Mahfud ya? Oh kasihan, ya. Kalau Pak Prabowo sudah kaya raya, dia nggak perlu lagi tuh support dana dari yang lain-lain. Pak Prabowo aja tunggal udah bisa. Makanya pilih capres yang kaya raya, udah selesai sama dunia, ya. Jadi nanti ketika jadi presiden, ya, total mewakafkan diri buat negara Indonesia, nggak orientasi cari duit lagi. Gimana kamu kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar.